Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih untuk anak-anak semuanya yang hari ini hadir di sini untuk menghadiri konseling kelompok. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk berdoa, ada yang mau memimpin doa? Baik, untuk Aldi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan kelancaran proses kegiatan pada hari ini. Berdoa, dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Baik semuanya, terima kasih untuk Kak Aldi yang telah memimpin doa. Semoga kegiatan kita hari ini diberi kelancaran dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, ada langkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nanti dimulai dari Bapak dulu, bisa disebutkan nama, kelas, dan juga hobinya ya. Baik, perkenalkan nama Bapak Nurul Masudi Irawan. Hobi Bapak itu bernyanyi. Bapak sebagai guru BK di sini. Boleh lanjut. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Sadul Fauzi, biasa dipanggil Fauzi, dari kelas 12 IPS 2. Hobi saya itu bermain HP. Lanjut. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Sudirman, biasa dipanggil Aziz. Saya dari kelas 11 IPS 1. Hobi saya itu bermain game. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Nurullah. Hobi saya akhir-akhir ini lagi mempelajari trading, Pak. Baiklah, perkenalkan nama saya Pramudi Anandatul. Saya dari kelas 11 S1. Hobi saya menulis. Oh ya, baik. Jadi bisa, apakah sudah saling mengenal? Sudah. Yakin? Yakin? Coba ambil. Siapa tadi namanya ini? Agung. Agung. Terus Naji, siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya? Pramudia. Oh, Pramudia. Pramudia siapa? Ananta. Ananta? Tuh. Ananta tuh. Jadi Panggil aja Ananta. Kalau boleh panggil Tatu boleh? Boleh. jadi bisa dibilang sering mengenal ya, satu Ya. sama lain. Jangan cuman ini di mulut saja, tapi sudah benar-benar sering kenal kan? Iya Pak. Iya. Baik. Jadi Bapak juga ingin bertanya, kalian semua di sini sebelumnya ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok apa belum? Belum Pak. Belum, Pak. Belum pernah ya. Jadi belum tahu ya apa itu konseling kelompok. Belum. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu suatu layanan dari bimbingan konseling itu, di mana untuk mengentaskan suatu permasalahan yang ada dalam kelompok ini dengan menggunakan dinamika kelompok. Nah, dalam konseling kelompok ini ada yang namanya asas-asas. Ada 4 asas yang digunakan dalam konseling kelompok itu. Yang pertama ada asas keterbukaan, di mana nanti kalian para anggota kelompok itu dituntut untuk bisa terbuka menceritakan masalahnya masing-masing. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau tidak apa namanya? Ulang. Jadi dalam konseling kelompok ini ada 4 asas, yaitu yang pertama itu asas keterbukaan, di mana nanti Bapak harap kalian para anggota kelompok itu bisa terbuka untuk menceritakan masalahnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua itu asas kerahasiaan, di mana dalam anggota kelompok ini kan nanti kita akan membahas suatu permasalahan baik dari Adil, Aziz, Aldi, Agung dan Pramudia kan. Jadi Bapak harap setelah proses konseling kelompok ini selesai, jangan sampai tersebar luas selain di dalam forum ini. Lanjut yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana ya anak-anak datang ke sini secara sukarela kan? Iya, Pak. Tanpa ada suatu keterpaksaan Tidak. apapun. Tidak Pak. Ya, terima kasih. Yang terakhir itu asas kekinian. Asas kekinian itu maksudnya masalah yang akan kalian ceritakan itu masalah yang terkini, masalah yang baru kalian hadapi, baru hangat-hangatnya kalian hadapi gitu.
bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, jadi Bapak akan coba menanyakan kembali itu apakah kalian sudah memahami apa itu konseling kelompok? Kalau ini sudah Pak, sudah. Coba ada yang bisa menyampaikan apa itu konseling kelompok? Mungkin Pak yang belum paham Pak. Saya Pak. Baik, Nabil. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, konseling kelompok itu merupakan suatu bantuan layanan yang diberikan guru BK kepada konseling dengan tujuan untuk mengentaskan suatu permasalahan dengan menggunakan yang namanya dinamika kelompok. Gimana? Ada lagi? Atau ada lagi? Jawab ya. Ya. Oke, jadi yang saya pahami dari Bapak tadi, yang saya tangkap itu ada kalimat bahwa konseling kelompok itu proses bantuan kepada individu dengan menggunakan dinamika kelompok. Ya. Dan Bapak di situ berperan sebagai pemimpin kelompok atau sebagai fasilitator dalam proses jalannya konseling kelompok ini, Pak. Gitu Pak, yang saya pahami. Baik, terima kasih Nandi dan juga Abil. Berarti bisa disimpulkan bahwasanya kalian sudah memahami apa itu konseling kelompok kan? Iya Pak. Lanjut, daripada kita bosan kan, setelah penjelasan tadi ada alangkah baiknya kita bermain game dulu. Di sini Bapak ada game atau ice breaking itu, clue-nya bumi itu bulat. Ya, diingat-ingat bumi itu bulat. Jadi 6 tambah 7 tambah 8 sama dengan 3. Benar. Yang lain paham nggak? Enggak, Pak. 3. Nggak paham apa? Enggak. Coba ingat-ingat dulu ya. Bumi itu bulat. 10 tambah 6 tambah 8 sama dengan 4, 7. yang 4. Benar. Jadi clue-nya itu ingat ya, bumi itu bulat. Bulat itu kan bundar. Jadi 10 kan 0, ada 0. Itu bulat kan? Wah sih, lanjut Pak. Oke kan, sekali lagi ya, fokus ya. Clue-nya bumi itu bulat. 6 tambah 7 tambah 8 3. Ya benar. Yang lainnya fokus sih gimana? Kebanyakan Pak, wah itu angkanya jadi nggak bisa ngitung kami. Kan ngelatih fokus. Dia kan namanya ngelatih fokus. Ayo coba ulangi sekali lagi yuk, bisa yuk. Yang genap-genap aja Pak. Makanya. Oke. 6 tambah 8 tambah 10. 0. 6 tambah, entar Pak, saya Pak. 6 tambah 8 tambah 10, 4 Pak. Ya benar. Baik, sudah fokus ya semuanya ya. Terima Ini Pak kasih. belum pakai. Fokus Pak. Sudah. Jadi kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu Bapak ingin kalian mengucapkan janji atau ikrar sebelum kita menceritakan masalahnya. Jadi Bapak ingin kalian mengangkat tangan seperti ini untuk simbolis. Tolong tirukan apa yang Bapak sampaikan. Bisa dipahami? Bisa. Saya berjanji dan bersungguh-sungguh akan menjaga segenap data dan keterangan dalam forum konseling kelompok ini. Tuh. Terima kasih. Jadi kalian sudah mengucapkan janji, jangan sampai janji itu kalian langgar. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ke tahap penyampaian masalah. Bapak harap di sini kalian dapat terbuka menyampaikan masalah yang memang benar-benar sedang kalian alami saat ini. Boleh? Dari siapa terlebih dahulu untuk menyampaikan masalahnya? Saudara Ajis. Baik Bapak, mungkin masalah Ajis tidak begitu berat Pak. Saya kayak susah gitu Pak mau ngerjain tugas Pak. Karena banyak distrik dari teman-teman yang ngajarin main terus. Jadi permasalahan Ajis itu susah ya, Susah fokus. dalam mengerjakan tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru karena terganggu distrik dari teman-teman. Selanjutnya, lanjut. Kalau saya lebih ke pelajaran sih Pak. Jadi saya tuh memiliki kesulitan di pelajaran matematika Pak. Karena saya pribadi tidak suka hitung-hitungan Pak. Oke, baik. Permasalahan Ambil ini kurang menyukai pelajaran matematika ya. Iya Pak. Lanjut saya. Kalau permasalahan saya itu hampir
permasalahan najis. Tapi bedanya di sini saya itu bukan ke distract Pak, tapi lebih ke menunda-nunda itu Pak. Jadi saya itu sebenarnya ketika diberikan tugas itu saya sebenarnya bisa untuk mengerjakannya, cuman saya itu lebih ke apa ya, sering menunda-nunda untuk mengerjakan gitu Pak. Jadi bisa dibilang itu Nak Zudi itu kayak menyepelekan tugas gitu ya. Bukan menyepelekan sih Pak, lebih ke saya itu takut sebenarnya untuk ketinggalan, nggak ngambil tugas segala macam. Tapi di sini kayak mager aja gitu Pak, kayak kurang motivasi untuk ngerjain itu. Oh ya. Tadi Saya suka ini kapan telat ngumpul tugas. aku tugas karena baru kamu tahu. Karena gue lalai pak kegiatan lain. Panggil. Baik, dari semua masalah yang sudah kalian sampaikan, berhubung kita menggunakan dinamika kelompok, nanti kita akan voting permasalahan siapa yang akan kita bahas pada forum kali ini. Baik, Nabil. Oke Pak, jadi saya sepertinya memvoting permasalahan tentang menunda kerjaan tugas ini Pak. Nazudi. Zudi ya. Permasalahan Zudi. Iya. Aldi. Kesalahan Zudi pak. Zudi. Kayaknya kalau banyak saya juga Pak. Sudah. Jadi berhubung mudah kita sepakati ya untuk membahas permasalahan Zudi. Jadi untuk Nak Zudi, apakah setuju permasalahan yang kita bahas pada forum kali ini? Setuju. Setuju ya. Baik, bisa lebih diceritakan secara detail bagaimana permasalahan yang sedang Nak Zudi alami. Oke, jadi sudah saya jelaskan tadi secara singkat mengenai permasalahannya. Mungkin kayaknya nggak berat-berat amat, tapi kayak lumayan mengganggu lah, mengganggu pikiran saya, dan saya bingung nih cara ngatasinnya gimana dan solusinya gimana nih. Soalnya saya itu ketika diberi tugas oleh guru dan sebenarnya ada waktu untuk saya mengerjakan nih, entah 1 minggu, deadline-nya entah 1 hari, tapi saya itu lebih mudah untuk menunda itu Pak, kayak mengentengkan tugas gitu. Nanti aja lah, bisa nanti main HP dulu lah, nonton TV segala macam. Ternyata itu tuh nggak terasa kalau waktu deadline-nya itu sudah dekat. Nah, sehingga kadang ketika sudah hari H, teman-teman pada ngumpul, saya nggak ngumpul juga gitu Pak. Jadi pada intinya saya itu suka menunda tugas karena terlalu mengesampingkan itu Pak. Jadi banyak tugas-tugas yang nggak saya kerjakan dan lalai. Baik, jadi dari cerita Nak Zudi itu bisa kita simpulkan bahwasanya dia tuh sering menunda-nunda apabila dikasih tugas oleh ibu guru itu, misal deadline yang panjang itu sering menunda, nanti bisa selesai, nanti sampai hingga ujung deadline itu jadi nggak terselesaikan gitu ya. Iya. Apa yang lain bisa dipahami? Bisa Pak. Baik, jadi di sini kita menggunakan dinamika kelompok itu bisa kalian yang teman-teman lain bisa menanyakan terlebih dahulu atau mengasih saran, bisa dari Nabil. Mungkin saya bertanya dulu Pak. Kalau Zudi sendiri biasanya kalau untuk mengerjakan tugas itu pelajaran-pelajaran tertentu saja yang ditunda atau semua pelajaran? Nah, kalau itu sebenarnya ada hal-hal yang mempengaruhi juga ya, Bila. Mungkin di beberapa mata pelajaran tertentu ada ketertarikan saya untuk mengerjakan, tapi di beberapa pelajaran kayak saintek seperti mungkin itu ilmu pengetahuan alam gitu, kayaknya saya sulit gitu untuk mengerjakannya. Tapi secara general saya itu apa ya, masih suka juga, tetap aja sering menunda-nunda walaupun di beberapa mata pelajaran saya cukup excited untuk mengerjakannya gitu. Tapi ya tetap aja pada akhirnya saya di beberapa mata pelajaran masih sering menunda-nunda. Apakah mau bertanya? Kalau bertanya ya, Zudi ini menunda tugasnya sampai tapi diselesaikan atau ditunda terus sampai tidak diselesaikan sama sekali? Untuk beberapa kasus mungkin ada yang selesai, tapi untuk beberapa juga ada yang sampai tidak kumpul sama sekali dan bahkan tidak saya kerjakan sama sekali.
Silakan. Kalau dilihat dari data dan berita ya Pak ya, mahasiswa sekarang, mahasiswa siswa dan anak-anak sekarang nih Pak, sepertinya angka penggunaan smartphone-nya itu sangat tinggi Pak, dengan hal yang tidak bermanfaat, yang cuma kayak menghibur, menghabiskan waktu. Saya tidak tahu betul alasan Zudi seperti apa, tetapi sepertinya tidak dimungkiri mungkin Zudi ini Pak kebanyakan main smartphone atau main HP. Jadi keasikan mungkin scroll TikTok, lihat-lihat like atau lihat-lihat apalah gitu, main Instagram, YouTube kan mungkin. Nah, hal itu membuat Zudi menjadi lupa waktu dan sehingga dia menjadi pribadi yang nanti-nanti itu pribadi yang kalau ada tugas nanti saja, sehingga tugasnya dapat terlambat, menjadi menumpuk. Saran saya kurangi penggunaan smartphone itu aja. Bagaimana tanggapan dari saudara Nak Zudi? Apakah benar yang disampaikan Nak Zudi tadi? Mungkin tidak secara keseluruhan benar, tapi ada beberapa faktor yang cukup benar. Dari teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan sarannya terhadap permasalahan yang dialami Nak Zudi ini? Ya, saya solusi kan Pak. Iya. Kalau dari solusi sendiri terkait menunda tugas, mungkin kalau untuk Zudi ya, saran dari saya mungkin lebih mencoba untuk membuat schedule atau jadwal sendiri. Jadi ya entah itu dipampang di dinding kamar atau gimana, menurut saya dengan ada schedule itu kayak lebih tertata aja dalam mengerjakan kegiatan. Atau mungkin juga Zudi punya yang namanya block time. Jadi waktu-waktu tertentu itu dipakai buat ngerjain tugas. Misalkan di jam 2 siang sampai jam 4 sore itu waktunya buat ngerjain tugas. Nah, jadi waktu itu doang buat ngerjain tugas. Sisanya bebas mau pakai buat kegiatan apa aja. Kayak gitu sih Pak sarannya sih. Baik, terima kasih Pak Aziz atas sarannya. Pak Aziz. Kalau saran Aziz Pak ya, sebelum Zudi untuk berlalai-lalai tadi untuk scroll TikTok dan lain segala macamnya, boleh bermain HP, tapi asalkan kewajiban itu terselesaikan terlebih dahulu. Ketika kewajiban itu selesai, kan kita bisa bersantai dengan tidak ada beban pikiran itu. Itu sih Pak. Baik, terima kasih atas saran-saran dari teman-teman sekalian. Nah, di sini Bapak kembalikan kepada Nak Zudi setelah mendengarkan dari saran-saran dan solusi dari teman-teman yang lain. Apakah Nak Zudi tahu bagaimana cara menanggapi masalah Nak Zudi dari saran-saran yang telah disampaikan? Apa yang kira-kira akan Nak Zudi lakukan setelahnya? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah berbagi saran tentang permasalahan yang sedang saya alami. Mungkin saya cukup menarik saran dari kawan-kawan tadi, di mana ada yang buat nggak terlalu sering ke HP dan buat schedule gitu. Mungkin nanti saran-saran tadi bisa saya pertimbangkan, mungkin bisa saya terapkan untuk diri saya sendiri agar lebih baik lagi dalam memanajemen waktu untuk hal-hal yang lebih penting lah ke depannya. Saya jawab. Baik, jadi di sini Bapak ingin menyimpulkan ya tentang masalah yang dialami Nak Zudi itu, bahwasanya dia sering menunda-nunda tugas yang telah diberikan oleh Pak Ibu Guru. Nah, seperti kata Nak Adil tadi, caranya sudah bagus, yaitu menurut Bapak alangkah baiknya Nak Zudi itu membuat schedule mengenai tugas-tugas mana saja yang ibaratnya membuat skala prioritas, di mana tugas mana yang deadline-nya itu paling paling mepet itu bisa dikerjakan terlebih dahulu. Terus juga mengenai tindakan Nak Zudi yang sering menunda-nunda itu apa penyebabnya? Kalau misalkan memang penyebabnya itu kebanyakan scroll HP atau main smartphone seperti kata Nak Aldi tadi, bisa lebih dikurangi lagi sehingga memunculkan motivasi lagi untuk kembali memikirkan tugas yang memang itu kewajiban Nak Zudi selesaikan terlebih dahulu. Baik, mungkin permasalahan Nak Zudi ini tadi bisa dibilang sudah teratasi. Apakah sudah teratasi Nak Zudi? Mungkin kalau dibilang teratasi belum ya Pak, tapi karena baru saran dan solusi juga dari teman-teman, mungkin dari saran dari
membuat schedule dan mengurangi main HP dan hal-hal yang tidak bermanfaat lah. Terima kasih semuanya. Berhubung waktu kita sudah mepet atau sudah mau habis, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian mengenai kesan pesan setelah kita melakukan konseling kelompok pada pagi hari ini. Bisa disampaikan mulai dari Nak Nuri terlebih dahulu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah menyiapkan wadah bagi kami untuk saling bertukar cerita, informasi dan solusi serta saran, karena ini cukup membantu saya untuk mengentaskan permasalahan yang sedang saya alami. Harapannya mungkin ke depan masih ada lagi konseling kelompok lanjutan dan mungkin untuk peserta juga bisa ditambah sehingga permasalahan yang kita lihat itu lebih luas lagi dan punya sudut pandang baru lah terhadap teman-teman. Baik, terima kasih atas salam dan pesannya. Jadi lanjut, Aldi. Kesan saya, jadi saya tahu Pak, ternyata konseling kelompok ini seperti ini. Jadi kita saling sharing-sharing tentang permasalahan kita dan kita cari solusi bersama. Kesannya luar biasa dan menarik Pak. Kesannya semoga nanti di luar kita tetap jadi saling kenal dan dekat seperti ini Pak. Kesan dari saya Pak ya, biar kata Ali tadi, saya dapat bercerita di sini dan juga bisa mendengarkan cerita dari permasalahan teman-teman yang lain. Dan pesan dari saya, semoga Nak Zudi bisa, maksud saya Zudi dapat menyelesaikan masalahnya dan di pertemuan lain kali kita semua bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Akhir, Nabil. Kalau saya sendiri kesannya mungkin senang bisa mendengar cerita teman-teman, masalah teman-teman, dan juga senang bisa memberikan solusi, membantu menyelesaikan masalahnya. Kalau untuk kesannya sendiri tidak ada. Baik, terima kasih atas antusiasnya untuk kegiatan kita pada hari ini. Berhubung waktu kita sudah habis, kegiatan kali ini kita Bapak cukupkan sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.